mendunia ya. Mendunia, tentunya sudah banyak yang kenal. Ada Sean Gelael di sini. Iya, dan sebelum kita ngobrol nih ya, dalam timnya di Jagonya Ayam ini ada beberapa langkah ke depan nanti yang akan ditempuh dan seperti apa targetnya di tahun-tahun ke depan di balapan. Kita lihat dulu liputannya. Setelah menyelesaikan perjalanannya selama 2 musim pada kompetisi Formula 3 tahun lalu di Eropa, pembalap muda Sean Gelael yang bergabung dengan tim jagonya Ayam with Carlin naik 1 tingkat dengan mengikuti Formula Renault 3.5 World Series. Formula Renault World Series 3.5 adalah salah satu dari 2 kejuaraan yang statusnya berada di antara Formula 3 dan Formula 1, kejuaraan yang statusnya sama dengan GP2. Pada kompetisi tersebut, Sean akan menggunakan kendaraan dengan tenaga mesin V8 3500cc dan kekuatan mencapai 530 bhp. Lebih berat, besar dan lajunya pun lebih kencang. Di Jakarta, Sean Gelael bersama rekan setimnya meminta masyarakat Indonesia untuk mendukungnya dalam ajang kompetisi kelas dunia itu. Sean akan ditemani oleh pembalap Prancis Tom Dillman dan pembalap Inggris Tom Blomqvist yang memiliki pengalaman menjuarai berbagai race di kejuaraan bergengsi. Di World Series ini akan penuh dengan pembalap-pembalap yang dengan segudang pengalaman dan sangat senior, dan mungkin dia adalah salah satu pembalap yang termuda lagi. Tidak akan mudah buat Sean untuk berkompetisi di sana, tetapi ya kita harus belajar the hard way. Dalam ajang ini, tim jagonya Ayam with Carlin akan berjuang merebut kampiun juara. Sean pun akan tampil percaya diri dengan mobil baru dan helm bermotif batik dan barong hasil karyanya sendiri. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Itu tadi ya. Ya, sebenarnya semua pria kayaknya ingin mencoba mobil formula digituin tuh rasanya gimana ya. Yang ada saya nabrak duluan kayaknya, nggak tahu mau gimana beloknya. Sean Gelael, terima kasih sudah hadir di Indonesia. Pagi ini kebetulan Sean ini sedang berada di Indonesia. Untuk berapa lama nanti nih Sean? Cuma sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu ini? Udah harus balik Singkat lagi? ya, karena harus sekolah lagi balik ke Inggris ya. Gimana tuh? Kan baru berangkat tahun lalu ya? Untuk ke UK-nya? Iya, mulai semester udah mau mulai semester 2 sih sekarang kan. Jadi balik sini untuk event KFC tahun 35 tahun. Habis itu ya sekalian lah semuanya di sini. Jadi Sean lagi keliling-keliling kali ini di Indonesia dengan waktu yang dia miliki hanya sampai hari Minggu. Kita mengenal Sean tadi sebagai seorang pebalap dari tim jagonya Ayam with Carlin ya. Dan kalau kita bicara soal balap ini kan sebenarnya ada yang tahu darah balap juga mengalir nih di keluarganya Sean. Nah, apakah ini dari memang sosok ayah atau apa yang menyebabkan pertama kali terjun ke dunia balap? Gimana ya? I think I grew up dari udah suasana balap ya. My dad terus temen-temennya semua kan balap gitu ya. Jadi ya dulu dia rally, terus pas dari kecil ya emang selalu ke bawah ke rallynya atau kayak di mobil terus. Jadi ya sebenarnya ke bawah aja. Dari 9 tahun itu ya? Kalau tidak salah. Ya sebenarnya kan nonton-nonton sama kayak duduk di mobilnya gitu kan dari kecil kali sampai nggak inget gitu. Tapi pertama kali nyupir mobilnya atau gitu baru umur 9. Umur 9 dan tahun 2010 tepatnya usia 14 kalau nggak salah sudah terjun dunia profesional untuk mengikuti balapan. Itu usia sangat muda. Belum punya SIM loh. Oh 14. Memang Tapi syaratnya. kalau bicara soal 14 ini kan berarti banyak masih sekolah ya waktu itu. Gimana pembagian waktunya balap dan sekolah? Ya sekolahnya juga mensupport tapi juga just takes more time gitu ya. Jadi ya benar-benar kita effortnya juga harus tambah. I mean when you know you want to do something and that's your passion and itu your dream, then you always find a way. Waktu lebih kecil itu, waktu masih tadi dikatakan sampai lupa umur berapa, itu duduk-duduk aja tuh di mobil. Tahun usia 9 sampai menjadi navigator dari pebalap pada waktu itu yaitu Ricardo Gelael. Bagaimana rasanya, tegang nggak disuruh menjadi navigator dari seorang pebalap nasional Indonesia? Iya cuma sekali saya nggak mau lagi. Kenapa nggak mau? Bapaknya terlalu galak pada saat bapak sama anak kayak nggak pernah bisa. Enggak, akhirnya kayak sama temen sama Dad gitu sama Om Arifin Diarto kalau nggak salah gitu. Abis itu sama driver bule untuk co-driver. Sebenarnya waktu itu jadi navigator tuh karena nggak bisa nyupir. Jadi
belum boleh nyupir karena masih terlalu muda, jadi ya belajar sebanyaknya dari driver-driver yang senior kan. Pressure-nya lebih tinggi kalau sama ayah sendiri ya, jadi navigatornya. Tapi yang menarik soalnya pada waktu itu kan rally ya. Jadi ayahnya Sean ini terkenal di rally, ajang rally. Tapi Sean ini kita tahu sekarang masuk ke Formula pada saat sekarang ini. Kenapa nggak rally? I mean rally itu selalu fun. I think it's fun. Tapi I think as a hobby, gimana ya? I think dari dulu ngeliat nonton F1 atau I always thought that balap lawan orang lain, like kompetisi lawan orang lain excites me gitu. Jadi nonton di TV F1 dan akhirnya I think I want to do that. Dan juga waktu itu rally di Indonesia kan biasanya banyaknya kayak om-om lah. Dan juga dunia rally tahun ini kan tambah lama tambah turun. Jadi I was like, I mean I think Formula One was my dream, not rally. Like rallying is yours and Formula One is mine. Tahun 2014 juga sudah kuliah di luar negeri, belum lagi semua pertandingan atau juga rally-rally dan juga ya balapan ini semuanya banyak kan luar negeri juga. Homesick nggak sih kadang-kadang kangen Indonesia, kangen mau balik ke sini dengan nuansa dan juga lingkungan Indonesia? Kangen pasti ya. Tapi kan masih saya kayak waktu itu saya masih tinggal di sini gitu. Jadi ya masih sering bolak-balik ya? Iya, masih sering bolak-balik dan tahun 2014 tuh 2015 tahun lalu ya? Tahun 2015 tahun lalu, ini 2015 berarti ya baru banget ya? Iya, bulan lalu bahkan. Sorry. Iya, berarti memang ya homesick lah, tapi gimana ya, kayaknya karena memang busy banget gitu, kayak balapan harus jadi cepet banget, tahu-tahu udah ke akhir tahun aja, jadi ya nggak kepikiran homesick. Tapi kalau memang lagi di sana ngapa-ngapain gitu, ya like apa sih yang paling membuat homesick tuh apa biasanya? Apa ya? Nasi, nggak tahu deh. Nasi. Soalnya saya tahu di KFC sana mungkin nggak ada nasi. Kangen sana. Harus balik ke sini nyobain nasi lagi ya. Ini helmnya unik karena ada batik dan juga garam ini ya. Khusus dibuat untuk menunjukkan Indonesia di luar negeri. Ya, males kan merah putih mulu. I mean, I wanted to make something different. Ya sebenarnya sih helm design. Like biasanya semua driver has their own thing. Tapi ya tahun ini I want to make it different. Jadi ya saya working with JMD, the painter, yang paint battle and banyak yang lain. Basically ya saya mau something different. Jadi kayak nama saya taruh Gilelize dan I said mau represent Indonesia juga, tapi nggak mau kelihatan banget gitu, mau kelihatan culture-nya gitu kan, daripada merah putih doang. Jadi ya coba batik, tapi nggak terlalu nyolok gitu batik. Hitam, emas, merah akhirnya pilihan warnanya. Biasanya pembalap itu kadang-kadang helm itu dia menitipkan pesan tertentu. Ada satu mungkin ada coretan yang dia itu ingat, sesuatu yang ingin dia ingat. Ada nggak tuh di helm Sean? Nggak juga sih ya. Lama-lama, nggak juga sih, but tapi ada namanya gede-gede banget. Iya, nah itu dia. Nggak sih, itu karena gampang dilihat kalau di foto. Keren aja. Nggak, no. What is Gilelize? I don't know, just seems cool gitu. Sebenarnya, I think it just looks nice. It's my personal thing. I mean, semua orang beda-beda ya. Kayak you might think, the helmet doesn't look good, but they like it and it's their thing gitu. Kayak Ayrton Senna, Bruno Senna is using Ayrton Senna's helmet dari dulu. I mean, it's to show their tribute, to their respect. And every guy has different things. Nanti kita akan bahas lagi, kita akan ngobrol lagi. Kita ngobrol sama temennya. Nggak cuma Sean yang hadir di sini ya. Kita akan hadirkan perbincangan lagi mengenai balapan ini dan juga seperti apa nanti di kedepannya ya, prospeknya ke depan nih. Usai jeda, Sapa Indonesia kembali. Indonesia pada hari Minggu, kita tangkap dulu dan sekarang sudah bersama teammate-nya. Ada Tom Dillman, apa kabar? Hai. Baik. You could say that. Iya, dia ngerti ya. Where did you learn that? Did Sean teach you that? No. You did that? You just know that we are asking about it. So you joined the team Jagonya Ayam with Carlin December, yeah? Yeah, just in December we had the first test. So the target is for the 3.5 World Series? Yeah, really excited about that. I can't wait that it starts with the first test in March and then the first race in April. Jadi mereka akan mulai balapan itu pada bulan April dan tesnya Maret ya, benar ya?
Di persiapan dan juga tentunya ada tim handal di sini yang harus mendukung. Gimana nih, Sean, timnya? Yeah, I mean the team is jagoannya with Carlin, tapi Carlin yang ngeran. Tahun 2014 tuh Carlin absent di World Series, so banyak catching up a lot, and makanya kita ada Tom Dillman juga, someone who's really experienced, and you know, a guy of his talent and caliber can help us develop the car faster and develop me as a driver to become a better driver. How do you face that? Gimana tuh Mbak pada saat pergantian teammate begitu? Do you take time to you know, you get to atur strateginya gitu atau Yeah, gimana? he's French, jadi susah ya. He speaks great Indonesian, so. No, he's not French. Tapi I mean chemistry builds well. I mean we almost very similar things, and it's easier if you know you have respect of other drivers that you know they're good, and then they just help you in every single way possible, like the setup of the car, and if you try to develop the car. I mean, in the end, you want to win. Both of us want to win. So by doing so, we improve the car and we improve each other. So, World Series Formula Renault 3.5. Tom, do you have any experience in that already? Not in that car in particular. I raced GP2, which is equal. You can call them both Formula 2 to make it easier, just the step under Formula 1. So the experience I have in GP2 will help me to be up to speed quickly in the 3.5. And what is the different with Formula 3 before? I also raced Formula 3, but that was a bit, like 4 years ago. It's a big step in terms of power, in terms of grip. It's a bigger car, longer races. So a few things to get used to, but I think it should be fine for Sean quite soon. Jadi seperti kata Sean tadi bahwa mereka saling belajar ya, pengalaman, because Tom has his own experiences in races and Sean juga punya pengalaman, jadi you share the knowledge in the racing, because every car is different, every series is different, isn't it? You get the different feel. So it's different also when you come from Formula 3 and now you're in the World Series of 3.5. That must be something big. Are you agak grogi atau gimana gak teman? No, I think I'm more motivated. Gimana? I'm looking a lot. Okay, I'm really excited. I mean, 2 years in F3, I think it's enough for me. And I didn't win any races last year, but I think I did enough, and my performance in the test, the World Series, is well enough. And I think I'm really excited for the race, and I hope we can do a good job this year. Okay, Tom. So now you're take a team up with Sean now. So what do you think about this team? What do you think about Sean? You've seen him in the car. What do you think? Yeah, well, I'm learning with the team every day, you know. I met him the first time in Valencia in our first test. I was quite surprised, to be honest, because he doesn't have any experience in big cars, and he wasn't far from me. So I think he did a good job, and like you could see between his 2 years in F3, in 2013 and 14, he had a very big progression. So if he keeps progressing like that, I think he can do good things. Oke, jadi tahun lalu sempat mereka mencoba, Tom juga melihat bagaimana Sean mengendari mobilnya, dan menurut dia bahkan finishnya tidak jauh dari Tom pada waktu itu. Dan kalau Sean terus performanya terus begini, maka kita bisa lihat kemajuan nanti di Sean. Sean sangat muda ya kalau dibandingkan dengan saya, terutama 18 tahun. Masih banyak bisa pencapaian yang kita lihat lagi di balapan selanjutnya. Saya mau mulai Formula 3 udah nggak mungkin lah. Saya jangan nyapu itu aja lah saya. Bahaya ya. Tapi di usia yang sangat muda, 18 tahun, masih banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Sean, dan juga tentunya jatuh bangun tentunya nanti akan juga menguatkan tim jagonya. Yang paling dekat nanti yang mau dituju lagi? Sebenarnya kita masih kosong until March. First official test di Jerez, and then one more official test di Motorland Aragon, and then baru balapan pertama di Motorlandnya sendiri akhir April. Jadi ada sekitar 3 bulan lagi ya persiapannya ya. How do you manage your time like that way? Ada kuliah berjalan. Ya gimana ya, you know, again like I said, ya semua orang pasti beda-beda. I mean, you need to study, you know, maybe because you need to be fit as well. Jadi you have to do your fitness, then you need to go to the kayak workshopnya di Carlin, kayak bengkelnya bengkel Carlin, which is like 2 hours drive from my place. Jadi it's a bit busy, tapi
So, you know, you always find a way. So do you have time to have fun, like hang out with friends, and then just go for holiday break? No. Sad face. Did you see that? no, I have time. I mean, for sure you have time. Relaxing is, I mean, to keep your mind fresh is for sure very important. So it's okay. Yeah, I have time sometimes. Nanti kita akan refreshing juga setelah jeda. Kita akan ajak mereka untuk main ya. Ternyata tebak-tebakan. bakatnya Sean tuh nggak cuma balapan doang. Oh gitu ya. Kita coba banyak makannya juga ya. Melah lagi bakatnya Sean di sisi lain. Kungfu mungkin. Oh iya, itu loh. Coba tahu ya. Usai jeda kami kembali. Kita sudah ada nih alatnya ya untuk main games. Oke, jadi yang pasti bukan untuk tarik-tarikan karena nggak cukup panjang ya untuk kita berempat di sini. Jadi Sean ini pastinya ya banyak tahu istilah-istilah dalam balapan. Tapi apakah istilah itu bisa ia tahu kalau ia tidak melihatnya sama sekali? Ini hanya ditebak dari instruksi Tom nanti. Iya, ini kerja teamwork. Saya sebut teamwork gitu. Jadi Sean akan menebak sesuatu yang digambarkan oleh Tom, tapi mata harus tutup. Semuanya berhubungan dengan mobil kok. Oh, ya. Ada oli samping, ada. Tapi nanti Tom akan. Saya bantu ya, saya bantu tutup dan saya harus pastikan ini cukup kencang supaya nggak bisa ngintip ya. Ditutup matanya. Yeah. So Tom, you see the picture there, and you try to describe it without actually saying what it is. Okay. And we'll see how many answers could Sean get. All right, are you ready? Ya. Let's see. This is not First scripted. picture. This is not scripted. He does not know. Dia tidak tahu jawabannya apa. So teamworknya di sini. Okay. Are you ready, Sean? Udah Okay, kayaknya let's ya. see. Kita lihat yang pertama. So this is the first picture. Tap. Kita tampilkan. Yeah. Okay. He has the most title in F1. Oh, my question mark. That's so easy. Why did we give him that easy one? Lagi yang kedua. Okay, next one. Okay, this is hard. Okay. You know, on a racetrack, you needed to lift the cars. It's not the Kamoji. It's always making noise to reload. You know. Okay. What? Make Yang air. pasti ini nggak ada di mobil, nggak ada di The bemo. gun. No, the actual thing to produce the Not the gun. Before the gun. The air. Yeah. The air pump. What is it called? What's it called? at the start. Tom, you can try to What's it called? read the bahasa. It's making a lot of noise. You know. It's in the truck. Generator. No. Yeah. I'll help a It has a little. word for it. It compresses the air. Oh, air compressor. Yeah. Oh, thanks. I practically gave it up. Semakin banyak yang ditebak, makin bagus nilainya ya. Selanjutnya. Okay. Oh, this You one. know, in go-karts, Carburetor. What? You only had to say go-karts. Okay, next. Okay, next one. Ah, yeah, It's so simple, but it's so hard. yeah. You know, we do. We do what? What do we do? It's Where? black and we drive around. Tires. No, we are driving around it. Asphalt. That's our job actually, to drive around it. Corners. No. The whole thing. that. yeah, the track. Yeah. Circuit. Yeah, circuits, there it is. Yes. So Keempat simple, ya. but it's so hard. Ah, okay, this is easy. The best thing to drink after a race. Champagne. Oh, see, I told you that was easy. Okay. It's not water. Not water. Water. I was thinking of water. Okay. Masih ada? Okay. Oh. Where you want to stand after the race. Podium. Okay. Okay. Good teamwork. So far, bagus nih teamwork ini. Lagi ada lagi gambarnya? Okay, you got okay. that's it. Congratulations, you practically got it all. 6 berhasil jawab cuma satu tadi ya yang agak susah ya. Agak susah. Karung. Udah gitu, Kompresor. Tom itu dikasih tulisan bahasa Indonesia. Oh. So it was hard for him because it was all in Indonesian. So Compressor. good job. Iya. Oke, satu lagi bakatnya Sean yang mungkin belum banyak yang tahu itu adalah Sean could rap. No. Oh ya. Yeah. Yes, he can. Yes, he can. He Right? can, Does he do that day by day? Does he do that? Does he do that day by day? Does he rap in front of you? No. But you know that he Weekly, raps. I'd say.
Oke. Kita coba ya, kita dengarkan. Iya, kita kasih waktu dulu. Kita kasih. Kita kasih waktu dulu. No, it's okay. We'll give you 2 minutes. We have a news update. Just for a minute. You think it out first. Ada informasi yang baru saja kita dapatkan ya. Iya, ini informasi yang baru kita dapatkan. Ada kabar yang kita dapatkan, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto baru saja ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri dan belum ada informasi terkait dengan apa penangkapan yang dilakukan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Kita akan segera update informasinya setelah Sapa Indonesia pagi ini, jadi ikuti terus ya. Iya, dan sekaligus juga untuk menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia, Sean. Singkat aja, rapnya sampai kita undang juga Bayu untuk masuk. Bayu, kita jumpa lagi besok jam 7 pagi di Sapa Indonesia. Terima kasih banyak Anda telah bersama kami. Saya Timothy Bagun. Saya Gloria Oyo. Saya Bayu Sutiono. Dan ini ada Sean juga Tom. Thank you. Silakan Sean, singkat saja untuk menutup Sapa Indonesia. Check it. Come on. Go Sean, go. Go Sean, go. Yo, my name is Sean. Feel by now I'm always on my grind. At this moment in time, I'm on a roll. I'm at this rhyme, sitting to the side. Tommy D while he's passed out. About to hit the stage before my guests out. Look outside the window, watch his shorties with them asses out. Oh my, you got, you know we fly. Daydreaming out the window. What's how buildings pass me by? See, I ain't signed, but at this point in time, I'm feeling like the 3, 6, 8 wonders of the world. Just my silver girl. All I do is rhyme and get money. That's my repertoire. Holla at honeys, voulez-vous coucher avec moi ce soir?